Bab 1011 merumuskan rencana. Setelah pameran Conner, ia membiarkan Leroy menanyakan pertanyaan apapun yang ia miliki tentang seni panahan Death Striker. S benar-benar memiliki beberapa pertanyaan tentang panah jelajah karena konsep menanamkan perintah dalam ki cukup baru baginya, dan itu juga sangat membantu baginya secara keseluruhan. Conner menjawab dengan kemampuan terbaiknya, dan dia bahkan lebih menghargai Leroy karena wawasan dan persepsinya. Setelah 1 jam, Conner akhirnya pergi dengan perasaan puas sebelum memberikan beberapa instruksi kepada Leroy dan juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan memeriksanya lagi dalam seminggu. S akhirnya sendirian, tetapi dia tidak terburu-buru mencari Eva atau menggali gunung petir. Dia segera mulai membaca gulungan giok seni panahan Death Striker yang ditinggalkan Conner untuknya dan semakin mengkonsolidasikan pengetahuan dan wawasan baru yang baru saja diterimanya. Dengan bakat dan kecakapan S saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami inti dari level pertama, Arrow Marker. Konsep ini seperti Thief Mark miliknya, tetapi tidak seperti kemampuan bawaannya, ini jauh lebih rumit dan, yang lebih penting, dijelaskan dengan baik. Bahkan, hal itu membantunya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuannya sendiri, dan S mulai menggabungkan panahan dengan sifat dan keterampilan uniknya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa panahan cocok untuknya seperti halnya ilmu pedang, dan itu bahkan lebih cocok untuk jalan pencurinya. Beginilah cara dia memulai menapaki jejak seorang pemanah pencuri. Dalam beberapa jam, S sudah mencapai tingkat penguasaan Mind Draw, busur sebagai anggota badan sama seperti konsep pedang sebagai anggota badan, yang telah dipelajarinya sejak lama. Dapat dikatakan bahwa ia sudah memiliki dasar untuk mempelajari senjata ini dengan setengah usaha. Jika Conner tahu hal ini, tidak seorang pun tahu apakah lelaki tua itu akan punya wajah untuk dipamerkan lagi. Malam hari di lapangan latihan, kilatan cahaya melesat dengan cepat ke udara secara terus-menerus, dan sumbernya tentu saja S. Dia memegang busur ungu, dan tangannya meninggalkan jejak kabur saat anak panah terus berjatuhan dari busur secara berurutan dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan tali busurnya tampak seperti tertarik sendiri. Menurut Mind Draw, jika seseorang menguasainya sepenuhnya, mereka dapat menembakkan 100 anak panah per detik. Aku hanya dapat menembakkan 50 anak panah per detik. Namun, ini bukan tentang memahami Mind Draw lagi, melainkan aku kurang pengalaman dan latihan. S berpikir sebelum berhenti dan menyimpan busurnya. Dia sudah menguasai 2 level pertama, tetapi level ketiga agak sulit dan memerlukan waktu. Namun, dia yakin bisa menguasainya dalam waktu seminggu. Karena aku telah merasakan hakikat sejati dari memanah, sekarang aku harus merenungkan teknik kultivasi rahasia pedang pembelah langit dan melihat apakah aku dapat memenuhi persyaratannya. Menurut teknik kultivasi rahasia, ada 13 alam pedang. Setiap alam memiliki jurus pedang unik yang dapat melepaskan satu gerakan pedang. Hanya setelah menguasai satu jurus dengan sempurna, saya dapat mempelajari jurus lainnya, atau hal itu dapat langsung merusak dasar kultivasi saya. Tetapi setiap alam memiliki prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu, atau saya tidak akan dapat mempelajarinya, dan itulah mengapa saya menyerah karena saya tidak memahami prasyarat alam pertama sebelumnya. Hanya untuk mulai mempelajari posisi alam pertama dan gerakan pedang, aku tidak hanya memerlukan niat pedang dan mengetahui bagaimana memadukan berbagai elemen ke dalamnya, tetapi aku juga harus memiliki hati pedang awal dan kultivasi sedikitnya alam ke-8. Sebelumnya, sistem menolak untuk menjelaskan apa hati pedang awal ini, tetapi sekarang, setelah mempelajari kemampuan mistik yang tersembunyi dalam hukum, saya 99% yakin bahwa hati pedang awal ini adalah semacam kemampuan mistik dari hukum pedang. Jadi, aku harus mencari di arsip sekolah kekaisaran dan mencari jantung pedang ini. Selama aku punya beberapa petunjuk, aku mungkin bisa memahami jantung pedang awal ini dan akhirnya mempelajari alam pertama pedang pembelah surga, pedang hati fana. Aku tidak bisa bertanya pada Conner, atau dia mungkin curiga tentang bagaimana aku tahu tentang hati pedang pertama karena aku seorang pemanah. Pasti ada beberapa ahli pedang di antara guru-guru kekaisaran juga. S mulai merumuskan rencana untuk mempelajari teknik kultivasi rahasia pedang pembelah langit.
Dia belum pernah bersentuhan dengan teknik kultivasi rahasia sebelumnya. Namun prinsipnya sama seperti keterampilan atau seni rahasia, seseorang harus menguasai beberapa kemampuan terlebih dahulu sebelum dapat mulai mempelajarinya. Terlebih lagi, teknik kultivasi rahasia ini adalah teknik kultivasi senjata murni yang termasuk dalam sistem kultivasi senjata, yang bahkan tidak ada di surga langit fana. Itulah sebabnya Es bingung dan tidak tahu bagaimana memulai teknik kultivasi pedang misterius yang diperolehnya dari misi pencuri surga. Itu seperti memiliki gunung emas tetapi tidak memiliki peralatan yang tepat untuk menggalinya. Jadi, dia menyerah dengan bingung sampai dia mendapatkan beberapa petunjuk. Sekarang setelah dia akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk, dia tidak akan melewatkannya karena hanya ranah pedang pertama yang mengharuskannya memiliki seorang kultivator ranah ke-8. Dia tidak dapat membayangkan kehebatan seperti apa yang akan dihasilkannya. Meskipun ia telah memiliki jurus pedang pencuri abadi, jurus itu masih dalam tahap awal penyelesaian. Untuk menyempurnakannya, Es diharuskan memahami hukum pedang yang sebenarnya. Hanya dengan begitu, ia dapat benar-benar menyebut jurus pedang pencuri abadi itu lengkap dan tiada taraf. Setelah mengambil keputusan, Es segera memasuki halamannya, yang cukup mewah dan dipenuhi dengan kerang sekuler, dan ada ruang kultivasi tingkat tertinggi yang dibangun di sini yang beroperasi dengan batu ki atau kristal jiwa tingkat 8. Ruang kultivasi ini dapat disesuaikan tergantung pada jalur kultivasi. Connor telah memberinya 5.000 kristal jiwa kelas rendah 8, yang jumlahnya sangat banyak, mengingat seseorang bahkan tidak dapat membelinya dengan uang atau koneksi. Batu ki dan kristal jiwa tingkat ini semuanya dikontrol ketat oleh klan kekaisaran, dan hanya anggota mereka yang setia dan sangat berharga yang dapat menikmatinya. Namun bagi Es yang memiliki miliaran, itu bukan apa-apa. Namun, itu tidak berarti dia tidak menginginkan lebih karena dia masih membutuhkan lebih banyak lagi untuk mencapai tahap ke-9 dari puncak alam ke-8. Jadi, jika dia juga bisa merebut perbendaharaan sekolah kekaisaran, dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Adapun perubahan klan kekaisaran, dia telah melakukannya, dan tidak ada alasan untuk bersembunyi selama dia tidak mengungkap identitas aslinya sebagai pencuri surga. Namun sebelum memulai penaklukan ini, ia masih perlu menemukan lokasi kuil. Jadi, untuk memulai rencananya, ia perlu menemukan istrinya terlebih dahulu, yang dapat membantunya sedikit, dan ia juga berjanji akan menemukannya terlebih dahulu saat ia siap untuk menyerang klan kekaisaran. Jadi, setelah membuat formasi ilusi di ruang kultivasi, Es menyelinap keluar dari halaman gunung dan menuju siluet menara besar di tengah sekolah kekaisaran, menara utama. Bab 1012 menyusup ke menara utama. Di tengah malam tanpa bulan, sosok Es yang tak kasat mata melintasi bermil-mil dan dengan hati-hati berjalan menuju menara utama, yang merupakan bangunan terbesar dan termegah di sekolah kekaisaran. Ia dapat melihat dari semua jalan hingga ke pintu masuk. Namun orang lain dapat melihatnya, ini tidak berarti siapapun dapat mendekatinya karena ada berlapis-lapis pembatasan yang menghalangi jalan, dan pada titik tertentu, ada zona terlarang, dan siapapun yang berani memasuki area ini tanpa izin akan menderita. Menara utama adalah simbol sekolah kekaisaran hati langit, dan semua guru kekaisaran, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah tinggal di sana, jadi semua orang berhati-hati untuk tidak melewati batas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, selain pusat kekuatan sekolah, keturunan langsung klan kekaisaran diizinkan masuk ke menara utama sehingga mereka dapat belajar secara pribadi dari guru-guru kekaisaran dan tidak berinteraksi dengan bangsawan sembarangan. Menurut tradisi, hanya penerus kepala sekolah atau muridnya yang dapat memasuki menara kepala sekolah dan tinggal di sana. Bahkan keluarga kekaisaran tidak dapat memasuki tanah suci ini untuk para guru dengan seenaknya. Namun, untuk beberapa alasan, aturan ini mulai berubah sejak diangkatnya wakil kepala sekolah Jena Skylar. Namun masalah ini hanya diketahui oleh guru-guru kekaisaran atau beberapa tokoh tingkat tinggi kekaisaran saja, dan tidak seorang pun berani membicarakannya dengan orang lain, karena ini bukan masalah yang bisa sembarangan orang ikut campur. Menggunakan lintasan senja, tanpa halangan, Es melintasi jarak antara menara utama, dan dengan peta nasib hidup, dia sepenuhnya menghindari semua jebakan fisik yang tersembunyi di sekitar menara. Menara utama memiliki lebar sekitar 5 mil dan berbentuk segi 6,
serta tingginya lebih dari 5.000 meter. Pada malam hari, menara ini secara ajaib berkelap-kelip dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam ruang dinding luar menara. Hanya ada satu pintu masuk ke menara utama, terletak tepat di depan jalan setapak yang mengarah ke menara utama, dan ada gerbang lengkung merah setinggi 100 meter, dan ada ukiran raksasa di gerbang tersebut. S bahkan tidak berhenti untuk mengukur kekuatan gerbang tersebut karena ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa gerbang tersebut dilindungi hanya dengan formasi tingkat menengah 8, yang tidak dapat menghentikan lajunya melintasi senja. Hanya formasi tingkat 9 yang ia masuki di tanah emas yang dapat menghentikannya. Menyeberangi gerbang seperti hantu, S muncul di ruang yang luas. Banyak patung batu raksasa berdiri tegak di kedua sisi dinding menara di antara pilar-pilar kristal putih, dan nama-nama terukir di patung-patung mereka. S melirik nama-nama itu, dan seperti yang dipikirkannya, mereka semua adalah tokoh-tokoh penting masa lalu klan Skylar. Sebagian besar dari mereka adalah patung-patung Kaisar Fana sebelumnya. Ini adalah aula peringatan menara utama di lantai pertama, dan setiap patung ini dulunya adalah murid sekolah kekaisaran Skyheart. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang menakutkan, terutama mereka yang bukan kaisar tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menempatkan patung mereka di antara semua kaisar Fana di masa lalu. Namun, S tidak datang ke sini untuk mengagumi peninggalan masa lalu dan hasil karya patung-patung itu. Fokusnya tertuju pada pilar tebal di tengah aula ini. Pilar itu sebenarnya adalah tangga spiral yang mengarah langsung ke lantai atas menara utama. Dia ada di atas sana. S tidak menunda, dan setelah merasakan kehadiran Eva, bibirnya melengkung saat dia mulai menaiki tangga spiral. Tidak seorang pun tahu bahwa seorang pencuri telah menyelinap ke tempat teraman di sekolah kekaisaran Skyheart dan tempat teraman kedua di kota kekaisaran. S segera mencapai pintu yang tertutup, itu adalah pintu masuk ke lantai 2, dan dia menyeberang. Yang mengejutkannya, tempat ini ternyata penuh dengan rak-rak buku tua yang berisi banyak sekali buku. Ini, perpustakaan terlarang di sekolah kekaisaran Skyheart yang hanya bisa diakses oleh guru-guru kekaisaran. Siapa yang mengira mereka meninggalkannya di sini? Dan di sini, kupikir itu akan disembunyikan di suatu tempat rahasia dengan keamanan tingkat tinggi. S tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan kecewa. Dia sangat kecewa dengan keamanan ini dan bahkan bertanya-tanya apakah buku-buku itu hanya kedok untuk menipu orang lain. Dia berencana untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kemampuan mistis hukum, terutama yang berhubungan dengan pedang, dan dia akan mencari perpustakaan ini dengan bantuan Eva. Karena dia kemungkinan besar adalah murid kepala sekolah, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencari tahu di mana perpustakaan terlarang itu berada. Namun, dia menemukannya hanya dengan membobol lantai 2 menara utama. Jadi, dia sedikit ragu karena itu terlalu mudah. Dengan indera pencurinya yang kuat, S dengan cepat mengaktifkan kemampuan indera surgawi dan menyelimuti seluruh perpustakaan, dan dengan pikirannya, semua informasi tentang buku-buku kuno itu mulai muncul di galaksi pengetahuannya dalam bentuk bintang-bintang pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan galaksi pengetahuan, S tidak perlu khawatir akan membebani lautan pengetahuannya. Ia dapat membawa pengetahuan yang jumlahnya hampir tak terbatas ke dalam galaksi pengetahuan dan menjadikannya miliknya sendiri. Inilah manfaat sebenarnya dari sifat ilahi galaksi pengetahuan milik Avatar of Twilight. Kalau saja avatarnya tidak sedang dalam masa pemulihan dari kekuatan aneh itu, S tidak perlu datang ke sini. Dalam beberapa menit, S menelusuri bintang-bintang pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia terkejut melihat bahwa semua informasi di dalamnya penting dan dapat dianggap sebagai pengetahuan tersembunyi yang sebenarnya yang tidak diketahui publik. Ini benar-benar perpustakaan terlarang. S segera mulai mencari kemampuan mistik yang berhubungan dengan hukum pedang. Tak lama kemudian, ia menemukan beberapa informasi tentang kemampuan mistik yang berhubungan dengan hukum pedang. Informasi tersebut cukup terbatas karena dalam sejarah benua hati langit tidak ada banyak kultivator pedang. Sebaliknya, anehnya setiap kultivator yang pernah membangkitkan niat pedang telah meninggal secara misterius atau menghilang. Ini adalah bagian yang paling aneh tentang pembudidaya pedang, dan karena itu, tidak banyak yang berani mengolah hukum pedang lagi.
Informasi terbanyak tentang maksud senjata yang tercatat dalam buku-buku ini adalah tentang hukum tombak, yang merupakan ciri khas klan raksasa Skylar. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi Es karena dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, matanya berbinar karena kegembiraan. Hanya ada satu kemampuan mistik yang pernah disaksikan dan tercatat dalam sejarah Kekaisaran Fana Hati Langit, yakni Hati Pedang. Kemampuan mistik yang membuat seorang kultivator pedang dapat mengendalikan pedang apapun hanya dengan pikiran sederhana tanpa ki apapun, dan setiap pedang harus tunduk pada hati pedang. Bab 1013 Perangkap Iblis. Setelah Es memastikan Sword Heart, ia mencari informasi tentang bagaimana seseorang dapat memperolehnya atau petunjuk apapun. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak ada informasi tentang itu semua, dan yang ada hanyalah informasi tentang konsep samar tentang kemampuan Sword Heart. Namun, bukan berarti semua harapannya hilang, dia memiliki semua pengetahuan yang dikumpulkan sekolah kekaisaran selama ribuan tahun, jadi dia harus mempelajarinya dengan sabar, dan siapa tahu, dia mungkin menemukan sesuatu. Tetap saja, sekarang setelah dia tahu bahwa hati pedang adalah kemampuan mistik jalur pedang, Es memutuskan untuk menggunakan salah satu pil wawasan untuk merenungkan hukum pedang yang dipahaminya sampai hari ini dan juga kitab pedang langit, seni hukum tertinggi yang dimilikinya kecuali pedang pembelah langit. Sekarang setelah Es memikirkannya, pedang langit diciptakan oleh seorang kaisar pedang bernama Algojo Pedang Langit, dan Es tidak percaya bahwa seseorang yang menyebut dirinya kaisar pedang tidak mengetahui tentang kemampuan mistik tersebut. Faktanya, gulungan giok pedang langit merupakan tanda untuk memasuki wilayah rahasia tempat warisan sejati pedang langit Algojo disembunyikan, dan keterampilan hukum pedang langit yang terukir pada gulungan giok tersebut hanyalah sebagian kecil dari warisan sejati pedang langit Algojo. Es telah menggabungkan penciptaan inti pedang langit dan manifestasi pedang langit ke dalam fondasi gaya pedang pencuri abadi miliknya. Faktanya, itu adalah fondasi inti pedangnya. Namun terlepas dari pencapaiannya, dia masih belum dapat memahami mahkota pedang langit, ranah terakhir pedang langit. Sebelumnya, ia mengira bahwa ia hanya butuh waktu untuk memahaminya. Namun, setelah mempelajari kemampuan mistik, ia yakin bahwa kurangnya pemahaman ini disebabkan karena ia masih belum cukup layak untuk memahaminya. Itulah sebabnya dia sekarang berencana menggunakan pil wawasan yang berharga pada pedang langit yang sebelumnya dia pikir akan sia-sia. Setelah agak tercerahkan, Es bergegas ke lantai 3, dan kali ini, dia muncul lagi di perpustakaan luas lainnya, yang membuatnya tercengang. Meskipun perpustakaan ini tidak semegah perpustakaan di bawah, jumlah buku lebih sedikit dan lebih banyak gulungan batu giok yang tersimpan di bawah lapisan pelindung formasi. Namun, bagaimana mereka bisa menghentikan indera surgawi Es? Es langsung menyalin semua pengetahuan itu lagi, dan setelah membaca sekilas sebagiannya, matanya menjadi cerah karena sebagian besar pengetahuan yang tersimpan di sini adalah tentang profesi di Sky Heart Lines, seperti perajin rune, alkimia, memasak spiritual, dan semacamnya. Ada beberapa konsep baru dan banyak cetak biru formasi, desain susunan, dan resep di antaranya. Lantai kedua sebagian besar berisi koleksi sejarah, sedangkan lantai ini berisi pengetahuan profesional. Mungkinkah pengetahuan itu terbagi di antara lantai-lantai menara ini? Tapi, apakah ini benar-benar perpustakaan terlarang? Es merenung dengan sedikit kebingungan. Namun hal itu hanya berlangsung sesaat, tidak masalah karena ia mendapatkan ilmu gratis secara massal, maka ia pun bergegas menuju lantai 4 dengan harapan bisa mendapatkan ilmu gratis yang lebih banyak lagi. Seperti dugaannya, lantai 4 juga merupakan perpustakaan, tetapi tidak ada buku, sebagai gantinya, gulungan batu giok melayang di udara seperti bintang, sebuah karya formasi. Jika seseorang perlu mempelajari gulungan batu giok ini, mereka harus memiliki keterampilan dan ketepatan untuk menangkapnya terlebih dahulu. Meski agak rumit, Es menemukan bahwa indera surgawinya masih mencakup semuanya, dan dia dengan bersemangat menggabungkan semuanya ke dalam galaksi pengetahuan. Jadi, itu benar-benar keterampilan dan seni, beberapa bahkan berada di tingkat Skybreaker. Bagus. Berikutnya seharusnya teknik kultivasi atau keterampilan rahasia. Es segera pergi menuju lantai 5, dan kali ini,
ia tidak disambut oleh kumpulan pengetahuan lain seperti yang ia duga. Sebaliknya, ia muncul di sebuah aula raksasa dengan 6 koridor besar yang mengarah ke 6 arah berbeda. Dengan peta takdir, S dengan cepat menemukan beberapa titik takdir di salah satu koridor, dan yang mengejutkan, orang yang dicarinya juga ada di antara titik-titik itu. Bibirnya melengkung, dan ia dengan cepat memasuki koridor yang diterangi kristal bercahaya. Tak lama kemudian, dia melihat pintu di lorong, ada 10 pintu. S dengan cepat mendekati pintu kelima di sebelah kanan dan langsung masuk meskipun ada formasi yang melindunginya. Aroma yang memikat memenuhi hidungnya begitu dia masuk, sebelum seorang anak laki-laki lembut langsung menerkam dalam pelukannya. Akhirnya kau di sini, suara lembut Eva terdengar. S tersenyum sambil memeluk erat iblis berlekuk itu, jadi, kau menungguku, ya. Dan kupikir aku akan memberimu kejutan. Eva meringkuk dalam pelukannya sebelum menatapnya dengan licik, aku sudah tahu saat kau memasuki ibu kota, apakah kau pikir hanya kau yang bisa merasakan kehadiranku? Namun, kau datang lebih cepat dari yang kuduga. Saya hanya merindukan istri saya yang cantik, jadi bagaimana saya bisa menolaknya? Kata S dengan lugas. Cek, dasar licik. Eva tersenyum menawan, meski masih mengenakan penyamaran Evie. S bisa melihatnya dengan jelas karena hubungan mereka yang unik. Melepaskan diri dari pelukan S, dia memegang tangannya dan menyeretnya ke ruang kultivasi sebelum mengaktifkan semua formasi dan bahkan menyiapkan formasinya sendiri hanya untuk ekstra hati-hati. Karena kamu sudah di sini, kukira kamu sudah siap. Tanyanya langsung dengan sedikit kegembiraan di matanya, dia jelas menantikan ini. Belum, aku masih belum tahu lokasi kuil itu. Itulah sebabnya aku ke sini. Kudengar kau sekarang adalah orang paling berbakat di Sky Heart Mortal Empire dan murid kepala sekolah. S menyeringai karena merasa bangga pada Eva. Eva tersenyum puas, tentu saja, aku hanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menempatkan para idiot kekaisaran yang sombong itu pada tempatnya. Lebih jauh lagi, aku ingin menarik perhatian mereka untuk mengakses istana kekaisaran dan rahasia-rahasianya. Kupikir itu akan membantumu, dan ternyata aku tidak salah. S merasa senang karena dia tahu Eva telah mengambil risiko untuknya saat dia mencari harta karun. Sebelumnya, katakan padaku, apakah kau malaikat jahat mulia? Dan bagaimana kau bisa punya nama samaran aneh ini? S bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia menyebutkan nama samarannya, Eve merasa nada bicara S tidak tepat dan menyipitkan matanya dengan berbahaya. Memang, itu aku. Adapun Evil Venerable Angel, itu adalah singkatan dari namaku Eva. Kupikir kau akan langsung mengerti, tetapi ternyata kau tidak mengerti, tetapi kau juga tidak menyukainya, ya. Dia tiba-tiba tersenyum, yang sama sekali bukan senyuman, dan suhu pun tiba-tiba turun. Ekspresi S berubah, keringat bercucuran di dahinya, melihat senyum dingin Eva, sial, itu jebakan. Bab 1014 Flagi. Setelah gagal memperhatikan dan menghargai inovasi Eva, S tahu bahwa dirinya dalam masalah besar. Dia segera tersenyum menyanjung dan berkata, "Oh, saya baru saja memikirkannya, betapa luar biasanya. Anda benar-benar membuat saya terpisah jauh dalam nama pencuri, saya tiba-tiba merasa malu." "Oh, benarkah?" Eva tersenyum tipis, jelas tidak mempercayainya. "Ahem, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan pikiran inovatifmu?" S terbatuk dengan ekspresi sok suci dan dengan cepat mencoba mengganti topik pembicaraan. "Kudengar kau pernah ke istana kekaisaran dan hampir bertunangan dengan pangeran kedua yang idiot itu." "Hehe, memang ada kejadian seperti ini." Eva tersenyum misterius. Si idiot itu benar-benar tidak tahu batas, iya. S mencibir dingin, setelah dia gagal mendapatkan tunangan saudaranya, dia langsung mengincar Evie, yang bahkan lebih berbakat dari Rihanna. Ini semua tentang politik dan tahta dalam keluarga kekaisaran. Mata Eva berbinar saat dia merasakan sesuatu, sepertinya kamu punya urusan pribadi dengan keluarga kekaisaran. Apa yang terjadi? Semangat bergosipnya langsung bangkit. Petugas keamanan S menghela napas lega ketika dia merasakan bahaya telah berlalu dan segera mulai menceritakan apa yang dia lakukan setelah berpisah dengannya.
Ketika Eva mendengar bagaimana dia menipu pangeran kedua dan kemudian merampok tanah emas milik keluarga kekaisaran, dia tidak bisa menahan tawa. Namun dia tercengang ketika mendengar tentang petualangan Es dengan putri kekaisaran sesudahnya dan rahasia medan perang langit kuno. Jadi kau bersenang-senang dengan wanita lain sementara aku bekerja keras untukmu. Berani sekali kau, ucap Eva dingin. Apa, bukan seperti ini. Es cepat-cepat menjelaskan, apa kau tidak mengerti bagian di mana putri itu kabur tanpa menepati janjinya? Kau pikir aku begitu pelin-pelan? Siapa tahu, Eva mendengus tidak senang, tetap saja, karena kamu mengakui kesalahanmu, aku akan memaafkanmu. Kapan aku mengakui kesalahanku? Es terperangah namun memutuskan untuk tetap diam mengenai hal ini. Dataran misterius ini sungguh tidak sederhana. Kau mungkin harus mendengar tentang apa yang terjadi dengan tangga iblis pencapai surga, kan? Rupanya, tangga ini juga ditemukan di Gunung Iblis, salah satu dari 3 dataran misterius, dan ketika aku mencapai puncaknya, aku juga menemukan harta karun, Flagi. Tangga iblis pencapai surga adalah ujian yang dibuat oleh Flagi untuk menemukan seorang master. Es terkejut sebelum dia bertanya dengan bingung, Flagi. Dasar gadis sialan, aku sudah bilang padamu untuk memanggilku Tuan Bendera. Suara jengkel dari bendera jiwa iblis surgawi bergema di kepala Eva, dan mengapa kau mengatakan ini padanya? Apa kau tidak takut dia akan cemburu dan mencoba membunuhmu? Jika menyangkut harta karun sepertiku, tidak ada cinta atau keluarga. Hati manusia. Diam, teriak Eva dingin dengan niat membunuh di matanya, dia tidak akan mentolerir siapapun kecuali seseorang yang memfitnah Es atau meragukan cintanya padanya. Bahkan jika Tuhan mengatakan ini padanya, dia akan meludahi wajah mereka. Es terkejut saat mendengar Eva tiba-tiba berteriak, diam, dan niat membunuh terpancar di matanya. Matanya menyipit. Dia tahu niat membunuh Eva tidak ditujukan kepadanya, dan mungkin harta karun inilah yang baru saja dibicarakannya. Apakah itu harta karun roh? Tanya Es. Karena dia menemukan pedang lautan kejam di inti medan perang langit kuno, maka harta karun dari pegunungan iblis ini mungkin sama. Lebih jauh lagi, harta karun ini mungkin jauh lebih kuat daripada pedang lautan ganas karena bisa menciptakan ujian seperti tangga iblis pencapai surga, dan dari semua catatan, dia tahu betapa sulitnya ujian ini, dan tidak ada seorang pun yang mampu melewatinya selama ratusan ribu tahun. Namun sekarang, melihat niat membunuh Eva, Es merasa harta karun ini mungkin tidak sebagus pedang lautan kejam, dan kewaspadaannya pun meningkat. Ia tidak akan membiarkan Eva terluka. Eva menenangkan niat membunuhnya di bawah tatapan khawatir Es dan mendengus, memang, dan roh senjata ini adalah seorang idiot egois yang tidak tahu apapun yang lebih baik untuk dilakukan selain menabur perselisihan. Namanya adalah bendera jiwa iblis surgawi, dan tuannya sebelumnya tampaknya terbunuh sebelum berakhir di pegunungan iblis. Meskipun ia tidak menceritakan keseluruhan ceritanya, tampaknya ada beberapa perang jutaan tahun yang lalu. Flagi saat ini sedang rusak dan butuh banyak bahan untuk pulih, tetapi dia masih cukup kuat untuk menghadapi siapapun di Mortal Sky Heaven. Katakan padaku jika kau membutuhkannya, jika dia menolak, aku akan melemparkannya ke kolam kotoran. Dasar bocah tak tahu terima kasih. Bendera jiwa iblis surgawi atau Flagi tampak menggertakkan giginya karena ini adalah pertama kalinya ia menderita penghinaan seperti itu. Asal-usulnya sungguh menggemparkan, tetapi gadis kecil ini tidak menghormatinya, jika bukan karena potensi Eva dan kemiripannya dengan tuannya sebelumnya, ia mungkin sudah memutuskan ikatan itu. Wanita benar-benar buta saat mereka jatuh cinta. Jangan menangis padaku jika suatu hari priamu ini berbalik melawanmu karena kecemburuannya. Dia memilah dan kemudian mulai mengabaikannya. Jangan khawatir jika hari seperti itu tiba. Aku akan memastikan untuk menyegelmu di bak kotoran. Eva membalas karena dia sama sekali tidak menganggap serius kata-kata itu. Dia lebih suka percaya bahwa dunia akan kiamat besok daripada percaya Es akan mengkhianatinya suatu hari nanti. Es tercengang saat mendengar kata-kata Eva yang sombong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah Flagi ini lemah, atau dia baru saja menaklukkannya seperti ini. Haruskah aku mencoba bersikap sombong dengan roh harta karun lain kali? Berhati-hatilah.
Kau tidak perlu mengambil risiko demi aku. Jangan ragu untuk memberitahuku jika kau merasakan sesuatu yang salah dengan harta karun ini, dan aku akan mengurusnya. S mengirimkan transmisi mental agar Flagi tidak mendengarnya. Meskipun dia tidak percaya diri dalam menangani harta roh, dia masih punya sistemnya. Eva tersenyum manis, jangan khawatir, ini sudah terkendali. Ini seperti omong kosong, tapi aku bisa merasakan bahwa ini tidak bermaksud buruk. Namun dia tidak mengatakannya keras-keras, jaga-jaga kalau Flagi merasa senang. S agak lega, dataran misterius ini memang harta karun, tetapi latar belakangnya tidak jelas. Jadi, kita harus menghindarinya jika tidak punya pilihan lain. Oh, dan lihat apakah ada gunanya bagimu. Membalikkan tangannya, kristal hitam pekat berbentuk bola dengan diameter 1 meter muncul di telapak tangan S yang memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Ini adalah inti iblis dari iblis kegelapan mata 8. Mata Eva terbelalak ketika ia menatap inti iblis itu, dan ia merasa seakan-akan sedang berlari kencang dan sebuah hasrat aneh bangkit dari kedalaman garis keturunannya, dan ia langsung ingin melahapnya. Inti iblis tiba-tiba bergetar ketika merasakan tatapan Eva seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Itu adalah inti dari makhluk jurang dan memiliki aura pembunuh dan esensi jurang yang kuat. Apakah kamu menemukannya di medan perang langit kuno? Eva bertanya dengan cepat karena dia telah mengambil inti iblis dari tangan S. S terkejut dengan reaksi Eva. Meskipun dia tahu ini mungkin bermanfaat bagi Eva, dia tidak menyangka Eva akan menunjukkan reaksi seperti itu. Memang, itulah alasan di balik seluruh niat membunuh di medan perang. Aku menemukannya di intinya, dan pedang lautan kejam telah menekannya selama bertahun-tahun, menghentikannya untuk hidup kembali. Apa esensi jurang itu? Tanya S. Eva tiba-tiba ragu-ragu pada saat ini sebelum suara serius Flagi terdengar. Jangan beritahu dia tentang jurang, dia terlalu lemah, dan itu hanya akan membawa malapetaka. Karena kamu telah menyembunyikannya sampai sekarang, itu berarti kamu tahu betapa berbahayanya berbicara tentang jurang. Belum saatnya baginya untuk mengetahui informasi ini. Maaf, aku belum bisa memberitahumu tentang hal itu, tetapi aku berjanji akan mengungkapkannya kepadamu setelah kau naik ke surga. Ketahuilah bahwa esensi jurang ini adalah sumber daya kultivasi surgawi bagi seseorang dengan garis keturunan jurang. Eva menjawab dengan tidak nyaman dengan rasa bersalah yang jelas di matanya. S terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Eva menyembunyikan sesuatu darinya, dan untuk beberapa alasan, dia terdengar seperti sistem. Apakah ini terkait dengan karma yang diperingatkan oleh pedang samudra yang ganas itu? Mungkin ini terkait dengan warisan darahnya. S merenung sebelum mengangguk, jangan khawatir, aku mengerti. Kau bisa memberitahuku kapanpun kau mau. Di sini aku punya lebih banyak inti seperti ini, tetapi tidak setingkat dengan yang ini. S memberinya cincin penyimpanan yang berisi inti iblis bermata 1 ekstra. Karena dia sudah punya cukup banyak untuk Moira, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Eva karena dia bisa menggunakannya sekarang. Dan jika dia menyimpannya, siapa tahu kapan dia bisa menemukan kegunaan lain untuknya. Mengenai hukum yang tersembunyi di dalamnya, S tidak membutuhkannya. Eva menerima cincin itu, melihat ratusan ribu inti iblis, dan merasakan kehangatan di hatinya karena dia merasa semakin bersalah karena tidak memberitahuku, dan bahkan matanya menjadi agak berkaca-kaca. Dia melompat ke pelukannya, terima kasih untuk semuanya. S merasakan emosinya dan mengusap rambutnya dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Eva tiba-tiba mendongak, dan penampilannya kembali, dan dia langsung menciumnya, malam gairah mulai mekar. Bab 1015 Dunia Kultivasi. Setelah beberapa jam, bertemu kembali, matahari pun mulai terbit, dan S harus meninggalkan menara utama hanya untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid pribadi seorang guru kekaisaran, dan baru sehari, jadi begitu berita itu mulai menyebar, akan ada banyak mata yang tertuju pada Leroy. Sementara Eva merapikan jubah hitamnya dengan senyum penuh kasih dan wajah kemerahan, S berkata, ini kepala sekolah Zak, apa hubungannya dengan keluarga kekaisaran? Dari rumor yang beredar, mereka tampaknya tidak akur. Lebih jauh lagi, karena dia bahkan dapat memaksa kaisar untuk mundur dan mengesampingkan pernikahan,
itu berarti dia tidak sesederhana itu. Mendengar tentang kepala sekolah Zack, secercah cahaya rumit melintas di mata Eva, guru. Kepala sekolah Zack sangat baik padaku. Dia sangat tulus saat menerimaku sebagai muridnya. Meskipun dia tidak membicarakan masa lalunya, dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus menjaga jarak dari klan kekaisaran dan fokus pada kultivasi. Ketika kaisar mengundang saya ke upacara tersebut, kepala sekolah Zack memberi saya pilihan untuk menolaknya, dan dia sangat yakin bahwa keluarga kekaisaran tidak dapat berbuat apa-apa. Namun karena tujuan saya adalah untuk mengukur klan kekaisaran dan juga menjalin hubungan dengan mereka, saya memilih untuk melakukannya dengan dalih memberikan kehormatan kepada keluarga Evie. Tetapi bahkan aku tidak pernah membayangkan bahwa si tua bangka itu akan langsung menikahkan si tolol itu. Gadis itu, dia bahkan tidak meminta pendapatku sama sekali. Kalau aku tidak salah, ayah Evie, Adipati Agung, telah menerima tunjangan dari kaisar, jadi dia sudah menyetujuinya. Namun, pada akhirnya, kepala sekolah Zack muncul dan dia langsung menolaknya atas nama saya, dan yang lebih parah, dia malah menyatakan bahwa selama saya ingin menikah, calon tersebut tidak hanya memerlukan persetujuannya dan persetujuan saya, tetapi dia bahkan harus mengalahkan saya dalam ranah yang sama dan perbedaan usia tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ketika dia mengumumkannya, wajah para pejabat istana dan setiap anggota keluarga kekaisaran, termasuk kaisar, tampak sangat menarik untuk dilihat. Hehehehe, Eva tertawa terbahak-bahak saat matanya berkilauan dengan kilatan nakal. Dia benar-benar marah dan hampir mengamuk saat mendengar tentang pernikahan itu, dan jika kepala sekolah Zack tidak datang, dia akan menolaknya bahkan jika dia telah menyinggung semua orang. Meskipun ia sudah berhubungan intim dengan Es dan menurut adat istiadat ras iblis, mereka sudah menikah, apalagi dengan bukti cinta mereka yang mutlak, cincin kasih sayang, ia tetap menginginkan upacara yang megah seperti gadis lainnya, dan Es bahkan menjanjikannya. Jadi, sebelum itu, bagaimana mungkin dia membiarkan kekejaman seperti itu terjadi? Bahkan jika dia berpura-pura, dia tidak akan pernah membiarkan pria lain menyentuhnya. Bahkan jika itu untuk tujuan kebaikan yang lebih besar, apalagi pernikahan. Itulah sebabnya kesannya terhadap keluarga kekaisaran kini sangat rendah sementara kepala sekolah Zack menjadi pria yang berprinsip dan gagah berani di matanya. Jika sebelumnya dia menganggap kepala sekolah Zack hanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya, sekarang dia menganggapnya sebagai seseorang yang layak dihormati dan merasa agak bersalah karena menipu lelaki tua itu. Kini, ia mulai mengerti bahwa cita-citanya menjadi pencuri sulit terwujud, apalagi saat ia membutuhkan orang baik dan jujur seperti kepala sekolah Zack. Ia bahkan bertanya-tanya apakah Es pernah merasa seperti ini. Es pun mengangguk puas saat mendengar keseluruhan kejadian yang terjadi hari itu, dan dia pun kini punya kesan baik terhadap kepala sekolah Zack karena dia tampak sebagai orang terhormat yang punya tujuan. Setelah itu, sang kaisar hanya bisa menelan kata-katanya dan mengesampingkan pernikahan itu dengan senyum yang buruk. Kemudian kepala sekolah Zack membawaku kembali secara langsung, dan karena aku penasaran, aku bertanya kepadanya tentang mengapa dia mengambil risiko menentang kaisar demi aku. Lagi pula, semua orang tahu bahwa melawan keluarga kekaisaran berarti kematian atau kehancuran total. Namun, meskipun dia sendiri adalah anggota klan Skylar, dia masih berani melawan mereka. Dia kemudian mengatakan kepadaku bahwa klan kekaisaran adalah sekelompok rubah yang menggunakan kekuatan singa, dan mereka semua takut kepada mereka yang memiliki kekuatan sejati. Meskipun dia hanya menggunakan kata keterangan ini untuk mengisyaratkan sesuatu secara halus, aku yakin seseorang berada di balik klan Skylar. Lalu dia memberitahu saya alasan sebenarnya mengapa keluarga kekaisaran memberinya begitu banyak, dan itu sebenarnya adalah rahasia utama kekaisaran Fana Hati Langit. Dia tidak akan pernah memberitahu saya jika saya bukan murid pribadinya, yang juga dapat memengaruhi masa depan saya. Kepala sekolah Zack mengatakan kepadaku bahwa dia sudah sangat dekat untuk menembus batas terakhir dari alam ke-8, dan begitu dia berhasil, dia akan mampu naik, dan keluarga kekaisaran tidak akan mampu menghentikannya karena dia adalah orang terkuat di seluruh kekaisaran Fana Hati Langit. Dalam sejarah keluarga kekaisaran, hanya 23 orang yang naik ke surga atas, dan semuanya adalah Kaisar Fana.
Meskipun tidak memiliki garis keturunan kerajaan klan Skylar, kepala sekolah Zack mencapai sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh Kaisar Fana saat ini. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak cemburu dan waspada? Tetapi hanya ini yang dapat mereka lakukan karena mereka tidak dapat menekannya. Mereka juga tidak dapat menghancurkan citra mereka sendiri sebagai klan yang bersatu. Jika ada, itu akan mendatangkan kehormatan bagi seluruh keluarga kekaisaran. Itulah sebabnya mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kepala sekolah Zack, dan mereka sekarang menunggunya untuk naik tahta. Itulah sebabnya dia mengatakan ini kepadaku, setelah dia naik, dia tahu orang-orang itu tidak akan takut pada apapun dan dapat dengan mudah mengendalikanku. Selain itu, ada alasan lain mengapa kepala sekolah Zack mampu mencapai titik ini, dan itu adalah seni jiwanya yang mengerikan yang dia temukan dari reruntuhan kuno ketika dia masih muda. Namun, tidak seorang pun tahu tentang ini karena mereka semua mengira bahwa dialah yang menciptakannya. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya dan menyerahkan gulungan giok asli yang berisi seni jiwa itu kepadaku. Menurutnya, ia hanya berhasil memahaminya hingga 10%, dan ia tidak memiliki cukup bakat untuk melangkah lebih jauh atau rentang hidup. Ia berkata bahwa ia puas dengan apa yang telah dicapainya, dan jika ia berhasil naik dengan sukses, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan baginya, dan ia akan menghabiskan sisa hidupnya menikmati pemandangan surga atas. Ia tidak memiliki ambisi atau penyesalan lagi dalam hidupnya. Tetapi seni jiwa inilah yang juga menjadi alasan mengapa semua orang mengincar pewarisnya, jadi dia bersedia menghentikan kultivasinya meskipun hidupnya terbatas. Dia bisa membimbingku, jadi aku akan cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri begitu dia berhasil naik atau binasa saat mencoba. Eva terdengar agak sedih saat ini karena dia menghormati kepala sekolah Zack, yang hanya ingin naik jabatan dan menjalani sisa hidupnya dengan damai. Namun sayang, dunia kultivasi bukanlah tempat di mana seseorang dapat masuk dan keluar sesuka hatinya. Untuk mencapai puncak kekuasaan dan kewibawaannya saat ini, berapa banyak orang yang telah Zack hancurkan atau bunuh, dan berapa banyak orang yang telah ia tekan dengan kekuatannya yang luar biasa. Sekarang, dia ingin pergi dan hidup dengan damai, itu benar-benar mimpi yang indah. Bab 1016 Pasangan yang tak terhentikan. Mata Es berbinar saat mendengar aspirasi Zack, jika dia ingin naik tahta, maka ini berarti dia membutuhkan altar kenaikan tahta, kan? Kalau tidak salah, keluarga kekaisaran seharusnya menggunakan kuil kenaikan tahta untuk naik tahta atau setidaknya sesuatu yang berhubungan dengannya. Jadi, ini hanya bisa berarti bahwa kepala sekolah Zack tahu tentang lokasi kuil ini atau setidaknya beberapa petunjuk tentangnya. Apa kau sudah mencoba menyelidikinya? Eva mengangguk sebelum berkata dengan muram, memang benar karena aku juga berpikiran sama. Namun, dia tidak memberitahuku apapun tentang hal itu. Yang dia katakan hanyalah bahwa dia membutuhkan keluarga kekaisaran saat waktunya tiba. Namun, dia juga mengatakan bahwa di masa mendatang, jika aku mencapai titik ini, dia akan mengatur segalanya untukku. Dan juga, dia akan membawaku untuk melihatnya naik karena itu bermanfaat bagi jalur kultivasiku di masa depan. Ini, Es merenung sebelum matanya berbinar, bukankah ini berarti yang perlu kita lakukan hanyalah membuat kepala sekolah Zack mengambil langkah itu, lalu kau bisa mengikutinya, dan kemudian kau mungkin bisa mendapatkan lokasi kuil kenaikan. Seharusnya memang begitu. Eva mengangguk karena dia tahu apa yang dipikirkan Es, tapi itu tidak akan mudah. Terutama sekarang karena dia ingin melatihku sampai aku memperoleh kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Persona Evie baru berada di puncak alam jiwa, dan dia tidak akan puas sampai aku mencapai setidaknya tahap awal alam pemahaman hukum. Jika saya menunjukkan kemajuan yang terlalu cepat, maka dia mungkin akan curiga kepada saya, jadi pendekatan ini mungkin akan memakan waktu beberapa dekade, bahkan berabad-abad jika kita tidak ingin menarik perhatian semua orang. Es mengerutkan kening karena dia tahu Eva mengatakan fakta. Meskipun mereka berada dalam situasi yang sangat optimal, ini juga merupakan belenggu mereka. Dia tidak punya waktu jika Es benar-benar ingin menjalankan rencana ini. Eva tiba-tiba berkata, itu sebabnya aku punya rencana lain yang tidak akan mengharuskan kita membuang begitu banyak waktu, atau kamu tidak perlu mengambil risiko besar. Oh, tolong ceritakan. Es tercengang.
Eva tiba-tiba tersenyum misterius sambil berkata, bukankah aku sudah memberitahumu setelah kejadian pernikahan itu? Meskipun Kaisar tampak sudah menyerah, itu sama sekali tidak terjadi. Keesokan harinya, pangeran idiot itu tiba-tiba datang ke sini dengan berpura-pura menyelesaikan studinya, tetapi semua orang tahu bahwa dia ada di sini untuk memenangkan hati Evie, dan karena dia merahasiakannya, kepala sekolah Zack tidak dapat berbuat apa-apa. Selain itu, mungkin kalian tidak tahu ini, tetapi pangeran kedua juga memiliki posisi wakil kepala sekolah Jenna. Jenna memiliki identitas yang sangat istimewa yang hanya diketahui oleh 10 guru kekaisaran. Dia sebenarnya adalah istri Kaisar Fana, Permaisuri Fana, yang juga menjadikannya ibu dari anak-anak kekaisaran. Esther terkejut dengan hal ini karena dia tidak menyangka Permaisuri kekaisaran akan menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Ini benar-benar masalah besar. Tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia bertanya, mungkinkah dia ada di sini untuk mengawasi Zack dan mengurangi otoritasnya atas sekolah? Eva tersenyum dingin, memang, seperti yang sudah kukatakan padamu, kepala sekolah Zack adalah orang terkuat di seluruh kekaisaran Fana Skyheart, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan oleh keluarga kekaisaran. Dia bahkan bisa memulai kudeta dan mengubah seluruh garis keturunan kekaisaran, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya meningkatkan otoritas dan pengaruhnya? Itulah sebabnya Permaisuri diangkat sebagai wakil kepala sekolah untuk menghentikan masalah semacam ini terjadi. Namun, kepala sekolah Zack tidak memiliki ambisi seperti itu, di matanya, mereka hanyalah badut yang sedang melakukan pertunjukan. Tetapi dia juga memperingatkan agar aku menjauhi Jenna karena dia sangat licik dan sebenarnya adalah otak politik sejati istana kekaisaran. Karena Evie memiliki bakat yang luar biasa, Jenna tentu saja tidak akan membiarkannya berubah menjadi Zack kedua, dan karena dia juga seorang wanita, itu membuat mereka semakin percaya diri untuk menghadapinya. Sederhananya, selama sang pangeran dapat merebut hati Evie, apa yang dapat ia lakukan bahkan jika kepala sekolah Zack tidak setuju? Masa hidupnya akan segera berakhir, dan bahkan jika ia tidak naik tahta, ia tidak akan berada di sini terlalu lama. Jadi, itu adalah strategi yang sempurna, dan mereka memiliki banyak waktu di pihak mereka. Jika kepala sekolah Zack tidak menjadikan aku muridnya dan pergi diam-diam, maka semuanya baik-baik saja. Namun, sekarang aku adalah penggantinya dan juga seseorang dengan bakat yang tak tertandingi, mereka tidak akan tinggal diam. Tapi yang tidak ku mengerti adalah putra mahkota berjalan dengan angkuh ke sini bersama tunangannya dan dia tidak hanya duduk diam saja, aku sudah menerima banyak hadiah darinya. Eva mencibir dengan nada meremehkan karena dia bukan orang bodoh. Kilatan dingin melintas di matanya karena dia sudah menduga hal ini, orang-orang itu telah memperebutkan hati Rihanna selama ini, terutama pangeran kedua, meskipun mengetahui perjodohan Rihanna dengan kakaknya. Meskipun pangeran kedua sangat berhati-hati, putra mahkota bukanlah orang bodoh, jadi dia mengirim Abner untuk mengawasi Rihanna. Namun, ternyata dia juga mata-mata pangeran kedua. Sekarang sang putra mahkota juga mendapat kesempatan untuk membalasnya, bagaimana mungkin ia bisa melewatkannya? Terlebih lagi, bakat Evie bahkan lebih menakjubkan daripada Rihanna. Dia telah mencapai sesuatu yang mustahil yang bahkan kaisar pendiri mereka tidak dapat lakukan, jadi dia bahkan lebih penting. Apa rencanamu? Tanya Es lagi, seperti yang sudah ia tebak dalam hatinya. Eva tersenyum jahat, aku seharusnya tinggal di lantai 10 menara tempat kepala sekolah Zack tinggal, tetapi Jenna entah bagaimana berhasil meyakinkannya untuk menahanku di sini sampai aku mencapai puncak manifestasi jiwa. Dan sekarang kedua orang idiot itu terus-terusan menggembalakanku, yang bisa kulakukan hanyalah tetap menyendiri. Tapi bagaimana kalau aku mempermainkan kedua orang bodoh itu hingga membocorkan informasi tentang kuil kenaikan? Dalam 5 minggu, alam rahasia keluarga kekaisaran, Sky Abyss, akan dibuka, dan semua anak keluarga kekaisaran serta orang-orang paling berbakat di kekaisaran bisa masuk. Aku juga diundang, dan bahkan kepala sekolah Zack telah memberitahuku bahwa alam rahasia itu penuh dengan peluang, jadi dia menyuruhku pergi. Selain itu, seni jiwa yang telah kuceritakan kepadamu juga berasal dari alam rahasia Sky Abyss. Kepala sekolah Zack memperolehnya saat ia memasuki Sky Abyss di masa lalu, yang menjadi penyebab kebangkitannya.
Hanya mereka yang berusia di bawah 150 tahun yang bisa memasuki Sky Abyss, yang berarti tidak akan ada yang melindungi anak-anak nakal itu. Kita bisa mendapatkan semua informasi yang kita inginkan, kata Eva dengan percaya diri. Mata Es pun berbinar karena ia tahu ini adalah rencana yang sangat bagus, dan karena semua orang akan terisolasi dari luar, tidak akan ada seorang pun yang tahu apa yang tengah terjadi. Eva saja sudah cukup untuk menghadapi semua orang, dan jika dia juga ikut serta, maka mereka tak terhentikan. Bahkan di seluruh Sky Heartlines, tak seorang pun dapat menandingi mereka. Bibir Es melengkung seperti pencuri, kau memang istriku yang berharga. Eva tersenyum puas, asal kamu mengerti. Bab 1017 tamu tak diundang. Setelah membicarakan beberapa hal dengan Eva, Es segera pergi begitu dia tiba, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan apapun. Begitu dia kembali untuk memulai Leroy, dia tidak meninggalkan halaman gunungnya dan mulai berlatih lagi dalam seni panahan Death Striker. Meskipun dia ingin memakan pil wawasan untuk merenungkan pedang langit, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena pil wawasan itu sangat berharga, dan begitu dia memakannya, dia akan jatuh ke dalam keadaan linglung selama berbulan-bulan atau bahkan setahun jika dia berhasil menemukan wawasan yang dia cari. Karena hanya ada 5 minggu sebelum pembukaan alam rahasia Sky Abyss, dia tidak ingin melewatkannya, atau jika Connor datang dan mendapati Es dalam keadaan anehnya, dia mungkin akan curiga. Terlebih lagi, dia masih belum tahu apakah Connor akan mendapatkan tempat bagi Leroy untuk memasuki alam rahasia Sky Abyss. Jadi, dia mungkin harus mencari alasan untuk meninggalkan sekolah. Namun, pada siang hari, ia menerima kunjungan dari tamu tak dikenal yang tak diundang. Itu adalah iblis yang mengenakan jubah sekolah kekaisaran dan pedang lebar yang menempel di punggungnya. Saya murid kekaisaran pedang ungu, murid langsung dari guru kekaisaran pedang petir. Saya di sini untuk bertemu dengan adik kelas saya yang baru, Leroy. Ucapnya dengan lantang sambil berdiri di kaki gunung. Gunung-gunung pribadi tempat tinggal sang murid semuanya dilindungi oleh formasi sehingga tidak seorang pun dapat mengganggu atau memasukinya tanpa izin. Jika seseorang berani masuk tanpa izin, mereka akan dihukum berat. Jadi, jika seseorang ingin berkunjung, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada siswa yang tinggal di gunung itu. Terlebih lagi, status Leroy menjadi lebih tinggi berkat Connor, dan gunung tempat ia tinggal adalah salah satu hadiah terbaik di seluruh sekolah kekaisaran. Berita tentang Connor yang menerima murid manusia sudah tersebar. Bahkan jika Connor tidak membanggakannya, dia tetap harus mendaftarkan Leroy atas namanya untuk memperoleh sumber daya puncak. Jadi, masalah ini tidak bisa disembunyikan karena seorang guru kekaisaran menerima murid adalah masalah besar. Silakan masuk, senior. Leroy menyambut Anda. Suara Leroy yang tanpa ekspresi terdengar. Purple Sword mengerutkan kening sambil menyipitkan matanya. Dia telah dengan jelas menyatakan statusnya sebagai murid langsung seorang guru kekaisaran, dan dia jauh lebih kuat daripada dia dan juga seniornya. Namun Leroy tidak hanya turun untuk menyambutnya secara pribadi, tetapi suaranya meremehkan seolah-olah dia menyapa orang yang tidak dikenal. Meskipun pedang ungu bukan satu-satunya murid guru kekaisaran pedang guntur, ia tetap merupakan salah satu dari 3 murid teratas, jadi ia mempunyai harga dirinya sendiri. Apakah dia pikir karena dia diterima oleh Death Striker, dia adalah putra surga? Mata Purple Sword dipenuhi dengan ketidaksenangan, jika bukan karena seseorang penting yang mengirimnya ke sini, dia pasti sudah menghentakkan kaki pergi. Sambil menahan amarahnya, dia mendaki gunung, dan saat dia baru setengah jalan, terdengar suara lain yang lebih lembut dan hangat. Mahasiswa Kekaisaran Gentel Jade, murid langsung guru Kekaisaran Sawa, ada di sini untuk memberi salam kepada adik junior Leroy. Mata Purple Sword berbinar penuh keheranan, karena dia tahu siapa Gentel Jade ini. Tidak seperti dia adalah satu-satunya murid guru Kekaisaran Sawa, dan merupakan sosok yang sangat kuat di antara para murid Kekaisaran. Silakan masuk, kakak senior, selamat datang. Suara Leroy yang meremehkan terdengar lagi. Bocah ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit, iya. Bibir Purple Sword melengkung meremehkan, namun dia tidak mengatakan apapun dan menunggu Gentel Jade. Tak lama kemudian, muncullah sesosok wanita anggun nan malang,
Dia adalah seorang peri cantik dengan fitur wajah putih halus dan bentuk tubuh jam pasir serta aura alam mengelilinginya seakan menyatu dengan aura tersebut. Mata indah Gentle Jade berbinar karena terkejut saat melihat Purple Sword menunggu di sana dengan senyum hangat namun mengerikan. Namun ekspresinya tetap tenang dan hangat. Salam, kakak senior, sungguh kejutan. Purple Sword menyapa dengan hangat tanpa sedikit pun kesan sombong, sedikit kekaguman terlihat di matanya. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama. Jade yang lembut mengangguk tanda mengerti, jadi kamu juga di sini untuk mengunjungi Junior Leroy. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Senyumnya penuh arti karena mereka berdua tahu mereka tidak di sini hanya untuk berbasa-basi. Aku tidak berani berpikir seperti itu. Kata pejabat pedang ungu, karena kita sudah di sini, mari kita pergi bersama. Junior baru ini cukup menarik. Gentle Jade dapat merasakan makna ganda di balik kalimat terakhir Purple Sword, tetapi dia hanya mengangguk, dan mereka berdua mendaki gunung bersama. Menarik sekali, Es yang berdiri di luar pelataran rumahnya, menunggu kedua pendatang baru itu, tak dapat menahan senyum dinginnya. Meskipun mereka berdua adalah praktisi alam kesadaran hukum semu dan praktisi alam kesadaran hukum tahap awal, mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi masalah jiwanya. Jadi, saat mereka mendaki gunung, Es mencuri ingatan mereka untuk menemukan kebenaran tentang niat mereka mengunjunginya sekaligus mendapatkan gambaran yang jelas tentang sekolah kekaisaran. Karena mereka adalah siswa yang jauh lebih tua dan berpangkat tinggi di sekolah kekaisaran, mereka tentu mengetahui banyak rahasia sekolah kekaisaran dan ibu kota karena latar belakang mereka. Mengenai menyapa dan menerima mereka secara langsung, Es tidak terlalu mempermasalahkannya karena dia tidak peduli dengan perasaan mereka. Status Leroy sudah cukup untuk melindunginya dari siapapun, dan selama sosok setingkat guru kekaisaran tidak datang, dia tidak perlu terlalu menghormati orang lain. Tak lama kemudian, kedua pengunjung itu tiba, dan saat mereka melihat Leroy berdiri di sana, indera yang kuat menyelimutinya. Meskipun tidak sopan untuk menyelidiki seseorang dengan indera bela diri dan jiwa mereka, selama mereka tidak mengetahuinya, itu sama sekali tidak kasar. Tapi bagaimana mereka bisa melihat apa yang Es tunjukkan? Mereka hanya melihat apa yang dia tunjukkan pada mereka. Para senior, senang sekali bertemu dengan kalian berdua. Maafkan saya karena kurang ramah, tetapi saya pendatang baru di sini, jadi saya harap kalian bisa memaafkan saya jika saya menunjukkan sesuatu yang memalukan. Leroy membungkuk sopan. Purple Sword mencibir, aku lihat Junior masih baru dan kurang sopan. Tapi jangan khawatir, aku tahu kamu akan belajar seiring berjalannya waktu. Jade yang lembut bersikap sopan dan hangat. Kau benar-benar luar biasa karena berhasil menarik perhatian guru kekaisaran Death Striker. Ini, aku membawakanmu hadiah pertemuan. Kau harus menerimanya. Dia membalikkan tangannya, lalu muncullah sebuah botol giok bening, di dalamnya terdapat sebuah pil berwarna rubi. Es bisa merasakan bahwa pil ini adalah pil jiwa tingkat 6 yang tinggi. Pil pengumpul, hanya bernilai 1 SP untuk diberikan kepadanya. Namun, itu adalah hadiah yang sangat mahal dan langka untuk alam manifestasi jiwa lainnya. Terima kasih. Dia menerimanya. Purple Sword mengerutkan kening melihat ini, tetapi dia tetap diam karena dia tidak membawa apapun, dan dia berencana untuk memberikannya kepada Leroy karena dia tidak menyukainya. Silakan masuk. Es mengundang mereka masuk. Mereka tidak menolak dan mengikutinya ke ruang tamu. Pada saat ini, Gentle Jade tiba-tiba berkata sambil melirik Purple Sword, aku tahu Junior Purple Sword punya masalah pribadi untuk dibicarakan dengan Junior Leroy, dan aku juga begitu. Jadi, karena Junior Purple Sword datang lebih dulu, aku akan menunggu di luar sebelum kau berbicara dengan Junior Leroy. Jangan khawatir, jangan terburu-buru. Aku sangat berterima kasih padamu, kakak senior. Purple Sword tidak menolak. Baiklah, Es pun setuju. Tak lama kemudian, hanya Leroy dan Purple Sword yang duduk mengelilingi meja. Leroy berkata, silakan sampaikan pendapatmu, senior, saya akan berusaha sebaik mungkin jika ada masalah yang dapat saya bantu. Purple Sword mengangguk sebelum ekspresinya berubah tegas, aku tidak akan bertele-tele dengan Junior Leroy.
Aku di sini atas nama Putra Mahkota untuk mengundang Junior Leroy bergabung dengan faksi Yang Mulia. Bab 1018 bermain di kedua sisi. Karena sudah tahu, S tidak tampak terkejut dengan ajakan Purple Sword. Namun Leroy tetap memasang ekspresi heran sebelum kegembiraan terpancar di wajahnya. Putra Mahkota, Senior, apakah Anda benar-benar dikirim ke sini oleh Yang Mulia Putra Mahkota? Tanyanya dengan gembira. Bibir Purple Sword terangkat dengan sedikit rasa jijik seolah-olah dia sudah menduga reaksi seperti ini. Bagaimanapun, Putra Mahkota adalah penguasa kekaisaran selanjutnya, dan diperhatikan olehnya adalah berkah dari 9 generasi, terutama bagi seseorang seperti Leroy, yang sedang naik daun, setidaknya, itulah yang dia yakini. Tentu saja, Yang Mulia menghargai bakat seperti Junior Leroy dan ingin mendukung mereka dengan kapasitas penuh. Selama Anda berjanji setia, saya berani mengatakan bahwa masa depan Anda tidak akan terbatas. Kata Purple Sword dengan lugas. Leroy mengangguk setuju sebelum ekspresi ragu muncul di wajahnya, apakah guruku akan mengizinkannya? Pedang Ungu menjawab, dengar, aku akan terus terang padamu, jika kau ingin bangkit kau harus meraih setiap kesempatan dan ini adalah kesempatan yang datang sekali dalam sebulan. Bahkan jika gurumu tidak mengizinkannya, tidak seorang pun akan tahu selama kau merahasiakannya. Kalian akhirnya akan melampauinya dalam waktu singkat, masa depan adalah milik pemuda seperti kita, dan Putra Mahkota adalah wajah generasi muda. Kita semua dapat menentukan masa depan dan memilih satu sisi. Kalian bebas menolak kecuali jika kalian juga ingin membusuk di sekolah kekaisaran dan merasa puas dengan status kalian. Dia bahkan lebih profesional dalam berbohong daripada aku. S mencibir dalam hatinya. Dia tahu Purple Sword mencoba menipunya karena Death Striker benar-benar membenci kebijakan tersebut, dan dia bahkan pernah menolak undangan Mortal Emperor untuk bergabung dengan istana kekaisarannya. Namun beberapa guru kekaisaran, seperti Guru Pedang Ungu, Guru Kekaisaran Pedang Petir, terlalu ambisius dan tidak puas dengan status guru kekaisaran saja. Mereka pun diam-diam bergabung dengan pihak kaisar. Bahkan kepala sekolah Zack pun tidak mengetahuinya. Hal ini dilakukan secara diam-diam oleh Permaisuri Jenna untuk semakin mengurangi kewenangan Zack atas sekolah kekaisaran. Kini, bahkan para pangeran kekaisaran ikut campur dalam sekolah kekaisaran dengan merekrut para ahli masa depan kekaisaran, terutama mereka yang menginginkan tahta kekaisaran seperti para pangeran pertama dan kedua. Karena Guru Pedang Ungu setia kepada kekaisaran fana dan menikmati manfaat luar biasa karenanya, bagaimana mungkin murid-muridnya tidak mengikuti pola yang sama? Putra Mahkota memiliki peluang lebih dari 70% untuk menjadi kaisar fana di masa depan, jadi Pedang Ungu telah memilih pihaknya dan bukan satu-satunya. Faktanya, hampir semua murid langsung di bawah guru kekaisaran manapun telah memilih satu pihak. Namun, politik tidak diperbolehkan di dalam lingkungan sekolah, jadi semuanya dilakukan secara diam-diam dan sangat rahasia. Sama seperti saat ini, Purple Sword menghampiri Leroy dengan dalih ingin memberi ucapan selamat, dan kalaupun Death Striker menemukannya, dia tidak akan curiga. Purple mencoba menipu Leroy agar percaya bahwa bakatnya sangat tinggi dan bahwa ia akan melampaui gurunya di masa depan, jadi mengapa ia harus peduli padanya? Ini sama saja dengan menabur perselisihan antara guru dan muridnya, yang dihukum dengan pengusiran dan kultivasi yang lumpuh. Karena Leroy masih baru dan sedang berada di puncak hidupnya, memuaskan kesombongannya, ini seharusnya sangat mudah, dan memang akan mudah jika itu Leroy sungguhan sejak awal. Namun sayang, orang yang mereka hadapi adalah S. Jika memang begitu, maka aku merasa terhormat dipilih oleh Yang Mulia. Jawab Leroy tanpa ragu. Seperti dugaanku, dia orang bodoh yang beruntung. Purple Sword mencibir dalam hatinya sebelum tersenyum hangat dan setuju. Aku tahu Junior itu orang yang bijaksana. Ini kontrak jiwa yang harus kau tanda tangani. Tapi jangan khawatir, ini hanya tindakan pencegahan kecil, dan semua orang menandatanganinya saat bergabung. Setelah kau melakukan ini, kau akan menikmati kekayaan abadi dan perlindungan yang mulia. Dia segera memberikan kontrak jiwa di hadapan Leroy, yang sudah dipenuhi dengan banyak klausul yang memastikan bahwa Leroy tidak akan mengkhianati Putra Mahkota dan, sebagai gantinya, Putra Mahkota akan memberi Leroy sumber daya kultivasi sebaik-baiknya.
Faktanya, kontrak ini sangat masuk akal dan tidak terlalu berlebihan. Leroy tampak ragu sejenak sebelum menandatanganinya. Bagus sekali. Purple Sword menyetujui sambil tertawa saat dia melihat kontrak jiwa itu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki jiwa Leroy. Dia kemudian mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Leroy. Ini hadiahmu. Yang Mulia telah menyiapkannya sendiri. Ambillah, ada banyak yang bisa kuberikan. Leroy tampak gembira saat menerima cincin itu dengan mata berbinar. Terima kasih, Yang Mulia, atas nama saya. Kepastian. Sekarang, aku harus pergi, dan jika Senior Gentel Jade bertanya apa yang terjadi, silakan ceritakan kepadamu. Dia adalah seseorang yang termasuk dalam golongan pangeran kedua. Dia ada di sini untuk tujuan yang sama. Abaikan saja dia dan jangan khawatir tentang pangeran kedua, dia tidak dapat menyentuhmu sekarang karena kamu adalah salah satu anak buah putra mahkota. Terakhir, jika kamu terpilih untuk alam rahasia Sky Abyss, kamu harus membantu Yang Mulia. Purple Sword berkata dengan tegas sebelum dia meninggalkan ruangan. Jadi, bagaimana hasilnya? Tanya Jade yang lembut saat melihat Purple Sword keluar. Purple Sword tersenyum misterius saat menjawab, kamu harus bertanya sendiri pada Junior. Sekarang, kalau kamu permisi, Senior, aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Dia pergi dengan suasana hati yang sangat baik. Mata Gentel Jade menyipit dingin untuk pertama kalinya, mungkinkah orang ini idiot dan setuju tanpa mendengar terlebih dahulu tentang syarat pangeran kedua. Dia segera memasuki ruangan dan melihat Leroy menunggunya. Namun, dia tidak ingin membuang waktu karena dia langsung bertanya, apakah kamu bergabung dengan faksi Putra Mahkota? Leroy tiba-tiba mendengus sambil menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku tidak suka orang itu, aku juga tidak suka sikap Putra Mahkota. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumi pangeran kedua, dan menurutku Yang Mulia lebih cocok untuk masa depan kekaisaran. Jade yang lembut terkejut mendengar kata-kata tidak sopan dari Leroy. Matanya tiba-tiba berbinar, dan ekspresinya berubah sangat lembut dan hangat saat dia mengangguk setuju. Meskipun dia merasa aneh karena reaksi Purple Sword tidak sesuai dengan nada bicara Leroy, dia tidak mengira Leroy akan berbohong tentang hal seperti ini. Lagi pula, dia tahu tentang keterlibatan kontrak jiwa. Kau memang seseorang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Anggap saja aku terkesan. Jade yang lembut tersenyum hangat. Kau terlalu memujiku. Aku hanya mengatakan fakta. Leroy tersenyum rendah hati. Mengangguk tanda setuju, dia tidak membuang waktu dan mengeluarkan kontrak jiwa, dan itu seperti kontrak jiwa yang ditawarkan Purple Sword kepada Leroy. Namun manfaatnya 5 kali lebih besar daripada yang ditawarkan Putra Mahkota kepadanya. Hanya dalam hal ini, orang bisa melihat betapa liciknya pangeran kedua karena dia tahu pria seperti apa kakak laki-lakinya dan batasnya. Pangeran kedua sangat menghargai kesetiaanmu. Aku berterima kasih atas kemurahan hatimu. Selama kau menandatangani ini, kau akan menjadi saudara seperjuangan kami. Ucapnya dengan sungguh-sungguh dengan sedikit rasa tergila-gila saat berbicara tentang pangeran kedua. Cek, dia memang pintar merayu wanita. S mendesah saat melihat kekaguman Gentel Jade terhadap pangeran kedua. Dia tahu dari ingatannya bahwa dia sudah menjadi penghangat ranjang pangeran kedua dan telah menjanjikannya posisi permaisuri kekaisaran asalkan dia naik tahta. Tetap saja, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia hanya mempermainkan kedua orang idiot itu, jadi dia juga menandatangani kontrak jiwa. Gentel Jade juga membahas Sky Abyss dan kemudian pergi setelah menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya. Tetapi tidak ada satu golongan pun yang tahu bahwa mereka bermain di tangan S, dan mereka akan sangat menderita akibat kelicikan mereka sendiri. Bab 1019 Kuarsa Petir Kehidupan, 1. Setelah Purple Sword dan Gentel Jade pergi, tak seorang pun datang mengganggu Leroy lagi, yang sangat dihargai oleh S, dan saat malam tibalah waktunya untuk mengurus Lightning Mountain. Sebelum S masih berpikir tentang bagaimana dia akan menangani akibat mengambil kuarsa petir kehidupan karena petir alami dan binatang petir di gunung semuanya karena kuarsa petir kehidupan. Begitu dia menggali kuarsa petir kehidupan, gunung itu akan menjadi normal, dan karena itu merupakan salah satu tempat latihan khusus sekolah kekaisaran,
mereka tidak akan mengabaikannya begitu saja dengan alasan bencana alam. Bahkan, hal ini mungkin akan membuat beberapa orang waspada dan curiga. Meskipun S tidak berencana untuk merampok perbendaharaan sekolah kekaisaran, dia tetap harus mempertimbangkan klan kekaisaran, yang sudah waspada. S kembali meninggalkan gunungnya dan menuju ke selatan, lebih dalam ke pegunungan. Seluruh pegunungan ini dialokasikan untuk murid-murid pribadi guru kekaisaran, jadi setiap orang yang tinggal di sana adalah elit di antara para elit. Setelah beberapa menit, S memasuki sebuah gunung besar, meskipun sedikit lebih kecil dari gunungnya, gunung itu sama sekali tidak biasa. Tetapi pemilik gunung tidak waspada terhadap penyusup itu karena berada jauh di luar formasi dan kemampuannya. Di dalam ruang kultivasi yang dipenuhi kabut biru, sesosok iblis berbadan kekar tengah duduk bersila sementara kabut biru berputar-putar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, sosok S yang berkerudung muncul seperti hantu di belakangnya, dan dia menggunakan kata-kata jiwa untuk memerintahkan, "Tidurlah sampai kau mendengar suaraku." Ekspresi serius iblis itu tiba-tiba berubah menjadi damai saat kabut biru di sekitarnya dengan cepat menghilang. Jiwanya jauh lebih lemah daripada S, jadi efek kata-kata jiwa padanya bahkan lebih kuat. S tidak membuang waktu lagi dan memasukkan iblis itu ke dalam ruang pencurinya, dan sesaat kemudian, seekor anak ayam muncul di bahunya. Itu tentu saja Cirrus. Cirrus bersama Eva selama ini, tetapi setelah dia menjadi murid Zack, dia harus menyembunyikannya di dalam cincin kesayangannya. Namun karena S sudah ada di sana, dia memutuskan untuk membawanya kembali karena dalam hal berburu harta karun alam, Cirrus sangat cakap. Jadi, akan menjadi sangat mudah untuk menemukan Life Lightning Quartz, tidak peduli seberapa hebatnya. Bahkan jika Cirrus tidak dapat menemukannya, S yakin dengan peta takdir dan kemampuannya sendiri. Sudah waktunya makan. Cirrus bergumam sambil mengantuk. Ya, aku akan membawamu mencari sesuatu yang bagus. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Kata S sambil tersenyum sambil menatap si kecil yang hanya tahu cara tidur, makan, atau bersenang-senang. Mata Cirrus yang tadinya mengantuk langsung aktif dan bersinar seperti dua batu safir saat mendengar kata-kata S dan segera bersemangat. Apa yang kita temukan? Apakah itu makanan? Berapa banyak yang akan kau berikan padaku? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu makan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan api, jadi jangan coba-coba menyentuhnya. Aku hanya mengajakmu keluar supaya kamu bisa menghirup udara segar atau tidur, kata S. Apa? Teriak Cirrus dengan marah. Kau hanya menggertakku. Kau ingin aku mati kelaparan. S menyeringai, bocah kecil, katakan sesuatu yang dapat dipercaya. Cirrus mulai mengoceh dan berebut makanan dengan segala cara yang diketahuinya, tetapi ia tidak berhasil melewati S. Malah, S merasa lucu menggoda Cirrus, dan ini juga membantu mentalitas kekanak-kanakannya. Tak lama kemudian, setelah melewati semua langkah pengamanan, S akhirnya kembali ke Gunung Petir, yang sangat indah di tengah kegelapan malam. Rasanya seperti petir menari-nari di langit yang gelap. Benar-benar ada sesuatu yang bagus di tempat ini. Mata Cirrus berbinar penuh kegembiraan saat dia menatap gunung petir itu dengan penuh rasa lapar. S tidak terkejut dengan hal ini dan juga membuka peta takdir dan mulai memindai gunung petir dengan hati-hati. Menemukan Life Lightning Quartz di antara begitu banyak titik takdir merah sangatlah sulit. Pada saat ini, S akhirnya menemukan sesuatu, ada titik sinyal takdir di puncak gunung. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah itu adalah Life Lightning Quartz yang sedang dicarinya. Baiklah, aku akan masuk. Katakan di mana harta karun yang kau rasakan ini. S bertanya pada Cirrus. Aku mau setengahnya. Cirrus langsung meminta, sambil mengangkat paruhnya yang kecil sedikit. Lupakan saja, aku akan mencarinya sendiri, dan kau bahkan tidak akan mendapatkan makanan lezat berjenis api yang telah kusiapkan untukmu sebagai hadiah. S mengangkat bahunya. Cirrus sedikit panik ketika negosiasi gagal bahkan sebelum sempat dimulai, dan mendengar tentang kelezatan itu, dia benar-benar mulai hancur. Kalau begitu sedikit saja makanan ini dan semua makanan lezatnya. Cirrus menyampaikan kondisi barunya dengan jelas tidak rela. S tersenyum kecil saat hatinya melunak, baiklah,
jika itu hanya sepotong kecil, dan tidak akan memengaruhi kuarsa petir kehidupan, kau boleh memilikinya. Cirrus segera berteriak kegirangan, "Yai, baiklah, ayo cepat tangkap makanan ini." Makanan itu bersembunyi di bawah gunung ini. Mata Es berbinar karena dia tidak mengira benda itu berada di bawah gunung, bukan di puncak, yang berarti spekulasinya tidak akurat, dan Life Lightning Quartz ini cukup sulit untuk ditangani. Jika bukan karena Cirrus, dia mungkin harus membuang banyak waktu untuk mencarinya. Lebih jauh lagi, meskipun dia sendiri sensitif terhadap unsur petir, dia tidak dapat merasakan kuarsa petir kehidupan karena tempat ini dipenuhi aura petir alami. Bawah tanah, iya, baiklah, tunjukkan arahnya padaku. Serahkan saja urusan pengeboran padaku. Es berkata sambil cepat-cepat menuju ke arah yang ditunjuk. Saat berikutnya, seluruh sosok Es tiba-tiba berubah menjadi kabut gelap sebelum ia mulai tenggelam ke dalam tanah, lalu ia berubah menjadi seberkas bayangan dan melesat ke arah yang ditunjuk Cirrus. Ini adalah divergensi elemen dari hukum bayangan, dan sangat berguna untuk melewati benda-benda tanpa merusaknya atau meninggalkan jejak apapun. Kemahiran Es dalam hukum yang berhubungan dengan kegelapan telah mencapai tingkat yang sangat mendalam, dan semakin dia memahami kegelapan, semakin kuat cabang hukum tersebut. Dia bahkan dapat menutupi Cirrus di bawah niat bayangannya tanpa menyakitinya. Mengikuti jejak Cirrus, Es terkejut ketika dia menyelam hampir 100 mil ke dalam tanah, dan sekarang dia mulai merasakan ki petir yang lebih padat tersembunyi di sini. Setelah berjalan sejauh 5 mil, Cirrus akhirnya berteriak, "Itu sudah di depan." Es juga tidak perlu mendengarnya dari Cirrus karena dia tiba-tiba memasuki lautan petir Zamrud. Bab 1020 Kuarsa Petir Kehidupan, 2. Saat Es muncul di lautan petir Zamrud, divergensi elemennya tiba-tiba terpecah, dan tubuhnya terlihat lagi, yang membuatnya sangat tercengang. Petir ini jelas jauh lebih kuat daripada ki alam ke-8. Es menyimpulkan dengan mata berbinar. "Kakak, makanannya kabur." Cirrus tiba-tiba berteriak kaget. Itu benar-benar sesuai dengan apa yang dijelaskan sistem. Mata Es menyipit, dan dia hendak mengejar ketika seluruh lautan petir di sekitarnya tiba-tiba bergejolak. Energi kehidupan yang padat di dalam petir itu tiba-tiba mengandung niat membunuh yang merusak, dan lautan petir itu mulai berubah bentuk. Tak lama kemudian, seekor Wim Zamrud bercahaya berkepala 10 mengembun, memancarkan aura penghancur dunia. Hantu petir di tahap akhir alam ke-8. Mata Es sedikit melebar, dan dia tahu itu adalah ulah Life Lightning Quartz. Ia ingin mengulur waktu untuk melarikan diri atau langsung membunuh penyusup itu dengan Wim ini. Namun Es tidak akan memberinya kesempatan, karena ia dapat merasakannya, ia dapat menguncinya. Namun, bagaimana jika ia tidak dapat merasakan Es? Es segera mengirim Cirrus kembali ke tempat pencuri itu berada dan memerintahkan sistem, panggil sayap burung hantu kegelapan tanduk iblis dan tanduk iblis. Setelah mencapai alam ke-8, waktu pemanggilan kedua kemampuan pemanggilannya juga meningkat, terutama kemampuan tanduk setan, yang paling berguna. Waktu pemanggilannya sekarang menjadi 5 menit penuh. Saat sosoknya berubah halus dan menghilang, dia dapat merasakan bahwa niat membunuh Lightning Wim meningkat. Es telah mengunci Life Lightning Quartz di dalam peta takdir, jadi, memanfaatkan keadaan statis Wim, dia segera mengejarnya dengan kecepatan penuh. Yang mengejutkannya, kuarsa petir kehidupan tampak bergerak ke atas, dan kecepatannya tiba-tiba melambat karena ia jelas merasakan bahwa penyusup telah menghilang karena Wim petir diciptakan olehnya. Memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya, Es segera mendekatinya dan segera melihat sebuah Zamrud bersinar seperti matahari. Es akhirnya dapat melihat wujud asli Life Lightning Quartz. Dengan diameter sekitar 2 meter, kristal mineral tersebut mengandung filamen hijau tua di dalamnya, yang tampaknya merupakan sumber petir yang pekat. Namun, yang aneh adalah bahwa pada kuarsa biasa, skrip di dalam kristal akan diam. Namun, filamen di dalam kuarsa ini tampak bergerak perlahan saat melayang di dalamnya, tidak seperti ular kecil. Itu hanyalah fenomena yang sangat ajaib dan misterius. Kuarsa petir kehidupan telah berhenti total, dan ini memberi Es kesempatan untuk mendekatinya dengan cepat. Meskipun sifatnya sangat sensitif terhadap bahaya, ia tidak dapat mendeteksi bentuk tanduk iblis milik Es. Namun saat Es mendekatinya,
ia merasa sangat kuat. Petir ingin menyerang tubuh dan pikirannya. Namun, karena hukuman surgawinya, baptisan petir, es mampu bertahan melawan petir ini. Jika kultivator lain, bahkan dengan afinitas elemen petir, mereka akan berubah menjadi bara api yang sekarat. Meskipun es mendekatinya, menangkapnya adalah masalah lain. Karena Life Lightning Quartz ini memiliki sifat spiritual, ia tidak akan menuruti perintah pencuri. Faktanya, itu adalah bagian tersulit, dan ia tahu ia harus memaksanya. Namun es tidak berpikir bahwa ki surgawinya saja sudah cukup. Bagaimanapun, Life Lightning Quartz ini adalah harta karun di atas kelas 9. Jadi, dia tidak akan meremehkannya. Kegelapan tanpa hukum. Es dengan dingin mengaktifkan otoritas hukumnya, dan tepat pada saat ini, Life Lightning Quartz akhirnya mampu merasakan bahaya yang dihadapinya. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Saat kegelapan yang mencekam menyelimutinya, apalagi saat melarikan diri, ia mulai gemetar sementara kilatnya menjadi kacau seakan-akan ia sangat ketakutan. Es menutupinya dengan ki hitam pekat tanpa membuang waktu sedetik pun dan kemudian mencoba membawanya ke dalam ruang pencuri secara paksa. Dia tidak punya banyak waktu dalam keadaan ini. Meskipun Life Lightning Quartz mencoba melawan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan otoritas kegelapan. Es bahkan merasakan petir yang kuat memasuki tubuhnya dan menyatu dengannya. Itu adalah kekuatan kegelapan yang melahap. Jika dia terus maju, dia akan mampu mencaplok hukum petir kehidupan sepenuhnya, tetapi tujuannya bukanlah untuk melahapnya. Jadi, saat memasuki ruang pencuri, es dengan cepat membatalkan kegelapan yang tidak memiliki hukum, dan untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi, dia mengeluarkan Cirrus. Saat kuarsa petir kehidupan ditangkap dan memasuki ruang pencuri, sesuatu yang aneh terjadi, seluruh tanah tiba-tiba berguncang, dan Wim berkepala 10 berubah menjadi ketiadaan, dan di atas awan petir di atas gunung petir mulai menghilang begitu pula semua hantu petir di dalam gunung. Es tahu sekaranglah saatnya untuk pergi sebelum pihak berwenang menyadari perubahan mendadak ini. Namun sebelum itu, ia awalnya menuju ke tempat lautan petir itu berada, dan sekarang hanya tinggal lubang raksasa. Es melemparkan tubuh iblis itu ke dalam lubangnya dan mengeluarkan perintah menggunakan kata-kata jiwa, bangun setelah 10 menit. Selesai mengatur kambing hitam, Es segera berangkat ke gunungnya. Setelah 10 menit, iblis itu tiba-tiba tersentak bangun, dan ketika dia merasakan aura petir yang masih ada serta keadaan sekelilingnya yang gelap, dia pun tercengang. Di mana aku? Aku sedang berkultivasi di ruang kultivasiku. Bagaimana aku bisa muncul di sini? Dia terkejut sekaligus takut dan segera melepaskan indera bela dirinya untuk melihat apakah ada musuh yang mengerikan. Namun, saat ia tidak menemukan apapun, ia malah semakin bingung dan semakin mengerikan. Sebuah cakram arai muncul di tangannya, dan ia mengaktifkannya. Tak lama kemudian, matanya terbuka lebar, aku di bawah tanah. Sementara iblis itu ketakutan setengah mati, gunung petir itu kini benar-benar damai di atas tanah, dan fenomena petir di atasnya kini telah lenyap. Setelah setengah jam, sosok-sosok mengerikan mulai bermunculan di atas gunung, dan salah satunya adalah wakil kepala sekolah Jena. Apa yang terjadi dengan gunung petir? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada para guru kekaisaran dengan nada bingung. Gunung petir terhubung dengan formasi perlindungan seluruh sekolah, dan merupakan salah satu komponen inti untuk menjaga formasi tetap aktif tanpa menghabiskan batu ki. Komponen inti ini secara alami terhubung dengan menara utama, yang merupakan mata formasi kuno ini. Jadi, ketika sumber listrik tiba-tiba berhenti mengalirkan listrik, seluruh menara utama mengeluarkan alarm, dan para pejabat tinggi yang tinggal di menara utama tentu saja ikut waspada. Awan petir alamiah sudah hilang. Mungkinkah menara petir itu akhirnya habis? Seorang iblis kekar berkomentar dengan ragu-ragu. Dia adalah orang yang paling mengenal elemen petir dan gunung petir dari semuanya, dan gelarnya juga berhubungan dengan petir. Dia adalah guru kekaisaran, Heavy Thunder Sword. Bagaimana mungkin? Kemarin semuanya baik-baik saja. Connor membalas seperti yang dikatakannya. Dia baru saja melakukan pengujian untuk Leroy kemarin di tempat ini, dan jika awan petir telah menghilang, dia pasti akan menyadarinya. Tidak hanya itu,
semua binatang petir juga telah hilang. Bahkan jika awan petir alami menghilang, binatang petir itu tidak akan menghilang, dan gunung ini dulunya dipenuhi petir, tetapi sekarang seperti sekam kosong. Sepertinya seseorang telah menyerap semua petir dari akarnya. Seorang guru kekaisaran manusia berkata dengan sungguh-sungguh. Jenna mengerutkan kening lebih keras karena masalah ini menjadi sangat aneh, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu ketika indera jiwanya menangkap sesuatu. "Siapa di sana?" ucapnya dingin. Suaranya lembut, tetapi terdengar seperti guntur, dan sosoknya menghilang, dan dia muncul di kaki gunung. Saat berikutnya, dia melambaikan tangan rampingnya dengan lembut, dan seluruh tanah terkoyak, dan sebuah sosok dalam kondisi menyedihkan tertangkap dalam kinya. "Ampuni aku. Aku akan melakukan apa saja, asal jangan bunuh aku." Teriakan itu terdengar seperti suara babi yang sedang disembelih. Jenna mengerutkan kening saat rasa dingin merayapi matanya, dan meskipun wajahnya tersembunyi di balik topengnya, ekspresinya jelas dingin. "Katakan, apa yang kau lakukan pada gunung petir?" "Gunung petir apa?" teriak iblis itu dengan kesal dan bingung. Pada saat ini, pedang petir berat tiba-tiba bergerak waspada saat ia muncul tepat di depan iblis ini. Matanya terbuka lebar. "Pedang ungu, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini?" Sang iblis, yang ternyata adalah pedang ungu, juga seorang kultivator petir, langsung menangis terseduh-seduh.